Pemirsa, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di telepon interaktif di 021392 di 5252 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Aji Dewandaru yang merupakan investment spesialis PT Trimegah Sekuritas Indonesia (TBK). Kita akan coba langsung sapa Pak Aji. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik di sini. Terima kasih Pak Aji sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan lagi-lagi mengalami tekanan yang cukup dalam Pak Aji. Tadi sempat menyentuh ke level terendahnya di 6.600-an begitu. Cukup jauh dan cukup lebar dari level psikologis di 7.000. Namun kabar baiknya adalah ketika menyentuh ke level 66, tampaknya ada perlawanan dari indeks harga saham gabungan dan akhirnya di penutupan sesi kedua ditutup di level 6.800-an dengan melemah hanya di 0,21%. Bagaimana Anda melihat pembalikan arah untuk indeks harga saham gabungan meskipun masih berada di zona merah terhadap proyeksi untuk perdagangan esok hari, peluang untuk rebound ke zona hijau? Oke, kalau kita lihat memang pergerakan tadi di sesi 2, terutama untuk bank besar ya seperti BCA, terus BNI, BRI itu sudah mengalami rebound ya. Karena memang kalau kita perhatikan dari beberapa waktu terakhir, memang pergerakan IHSG kita itu sudah masuk ke dalam zona yang cukup negatif nih, dan juga sudah masuk ke area-area support. Kalau misalnya kita lihat dari sisi teknikalnya, memang ada angka support di angka 6.730-an. Nah, yang menariknya di sini kenapa kok market kita itu belakangan ini turunnya cukup dalam. Padahal kalau misalnya kita lihat secara fundamental, kondisi tiap-tiap perusahaan dari sisi bank-bank besar, terus saham-saham big caps lainnya itu masih performanya itu masih cukup baik nih. Yang menjadi concern-nya kalau misalnya kita melihat dari sisi kondisi makroekonominya, itu adalah potensi reopening negara China. Harusnya kalau misalkan kita lihat, itu kan akan menjadi sentimen yang cukup positif nih untuk jangka panjangnya. Tapi kalau ternyata kita lihat dari jangka pendeknya, itu ternyata memiliki sentimen cukup negatif. Ini terlihat dari 1 minggu terakhir, investor asing kita itu sudah mencatatkan net sale kalau kurang lebih itu sebesar 7 triliun rupiah nih. Jadi bisa kita asumsikan investor asing kita ini sekarang lagi mulai ambil posisi di market yang ada di negara China. Ini terlihat dari indeks yang ada di Hang Seng dan beberapa indeks lainnya di negara China seperti Shanghai juga, itu kondisinya sudah mulai rebound naik nih. Jadi mungkin secara jangka pendek ini jadi sentimen cukup negatif, tapi kalau misalkan kita lihat dari sisi IHSG sendiri, kebetulan sudah mendekati angka-angka support. Jadi bisa kita asumsikan kalau misalnya pergerakan IHSG itu tidak bisa langsung rebound naik cepat, kemungkinan beberapa waktu ke depan sudah mulai bergerak sideways, seperti itu. Baik, dengan tekanan yang sudah cukup dalam terjadi dan tadi pun juga sempat menembus ke level 6.600-an. Kalau kita kaitkan dengan skenario ini, jelang momentum akhir tahun adanya window dressing, Pak Aji, bagaimana Anda melihat peluangnya? Apakah memang ini masih cukup terlalu dini ini window dressing di Desember ini peluangnya kecil terjadi karena koreksi yang terjadi cukup dalam dan koreksi dari beberapa saham big cap yang langganan momentum window dressing juga mengalami pelemahan yang cukup dalam. Masih ada waktu beberapa waktu ke depan untuk mengejar ketertinggalan saat ini, Pak. Nah, kalau misalkan kita ngomongin window dressing, ini malah cukup menarik ya, karena kebetulan kalau misalkan kita ngelihat di awal bulan kemarin pergerakan IHSG kita itu turun, jadi bisa kita asumsikan IHSG kita itu sekarang sudah ada di fase-fase bottom nih. Dalam artian potensi untuk IHSG sendiri itu bergerak rebound, saham-saham big caps yang bisa mengkatrol IHSG untuk kembali naik sampai ke akhir bulan seperti Santa Cruz Rally, itu masih sangat-sangat mungkin terjadi. Karena kalau misalkan kita ngelihat secara historis, memang dari tahun 2013 bahkan sampai terakhir 2021, di bulan Desember itu IHSG selalu mencatatkan angka yang hijau. Dalam artian di awal bulan, di tanggal 1 Desember, sejak tanggal 1 Desember itu selalu lebih rendah daripada tanggal 30 atau 31 Desembernya. Jadi bisa kita asumsikan, kalau misalkan kita lihat nih 1 minggu terakhir pergerakan indeks kita sudah mengalami penurunan yang cukup dalam, padahal kalau kita lihat secara fundamental tiap perusahaan masih belum ada perubahan, malah bisa dimanfaatkan buat teman-teman untuk melakukan akumulasi beli, terutama untuk saham-saham big caps-nya gitu. Baik, kita akan coba singgung dari saham-saham big cap dari perbankan yang merupakan memang
ujung tombak ini dari pergerakan indeks harga saham gabungan. Kali ini juga cukup menarik. Saham-saham big cap sudah dilego oleh asing, tadi pun juga sudah sampaikan informasinya. Namun rotasi pergerakannya cukup menarik Pak Aji. Kalau kita flashback beberapa waktu lalu, ketika saham-saham perbankan big cap mengalami pelemahan, BMRI ini melaju sendirian Pak, bahkan mencetak rekor tertingginya. Nah, kondisi berbeda terjadi untuk hari ini, justru BMRI yang turun dalam sendirian ini di 3,13% meskipun level 10 ribuan masih mampu dipertahankan. Analisis Anda untuk BMRI? Kalau misalkan kita lihat dari 4 bank besar ya, seperti saingannya BCA, BNI, dan juga BRI. Mandiri itu dari kemarin memang kalau misalkan kita lihat dari sisi valuasi itu memang paling sedikit berbeda nih. Jadi ini bisa membuat preferensi dari para investor, terutama investor asing ya, yang kita ngelihatnya itu memang suka trading di saham-saham big cap, saham-saham bank besar, itu mulai menganggap bahwa kita sudah cukup overweight di saham Bank Mandiri, sedangkan untuk bank-bank besar lainnya itu masih underweight. Jadi cukup wajar kalau misalkan porsi asing itu mereka melakukan switching untuk untuk membuat porsi portofolio saham mereka itu jauh lebih stabil nih. Kalau misalkan kita lihat dari sisi valuasi pun, Bank Mandiri juga kalau kita lihat sedikit tidak menarik nih sekarang ini dibandingkan dengan bank-bank besar lainnya, dan menurut saya yang paling cukup menarik itu adalah secara valuasi adalah Bank BNI dibandingkan dengan kompetitornya gitu. Baik, kita akan coba ulas secara teknikal Pak Aji untuk masing-masing saham big cap-nya untuk perbankan. BMRI hari ini ditutup di 10.050 melemah 3,13%. Jangka pendek arahnya kemana Pak? Kalau misalkan jangka pendek, karena hari ini juga turunnya sudah cukup dalam, kemungkinan besok itu saya ngelihat penurunan sudah cukup terbatas. Jadi kalau misalkan besok itu turun, mungkin batas supportnya itu sampai ke 9.900. Tapi saya sih berasumsi mungkin pergerakan Bank Mandiri besok, kalaupun turun tidak akan sebesar sekarang. Kalau misalkan turun hanya sebesar 1% atau maksimal 2% saja. Nah, ini bisa dimanfaatkan buat teman-teman yang suka technical trading, ada kesempatan untuk Bank Mandiri ini jauh bisa cepat untuk technical rebound. Baik, kita beralih ke BBCA, Pak Aji. Sebenarnya meskipun ditutup di zona hijau di sesi kedua hari ini, tapi dalam perjalanannya BBCA tadi juga sempat mengalami tekanan yang cukup dalam, bahkan ini menyentuh ke level 8.300-an. Penutupan hari ini di 8.500 ini. Analisis Anda koreksi yang sudah cukup dalam hingga menyentuh ke 83 tadi, apakah ini memang dari sisi supportnya sudah batas maksimalnya hanya di 83 dari sisi candle secara teknikalnya, Pak? Kalau saya lihat memang pergerakan Bank BCA ini, kalau misalkan saya nyoba melihat dengan bantuan indikator MA ya, terutama untuk MA 100-nya, persis di hari ini Bank BCA itu berhasil rebound. Jadi dia ketika menyentuh angka MA 100-nya, dia kembali bergerak naik, dan kita asumsikan bahwa MA 100-nya ini bisa jadi angka support kuatnya. Jadi angka 8.350 itu merupakan angka support kuatnya. Kalau misalkan pergerakannya ini besok terus berlanjut dalam artian volume belinya masih tetap tinggi seperti sekarang, menurut saya Bank BCA sudah lebih duluan ambil posisi untuk bergerak rebound dibandingkan dengan Bank Mandiri tadi gitu. Baik, target Anda untuk BBCA sampai dengan akhir tahun, Pak? Kalau saya ngelihat Bank BCA mungkin bisa sampai ke angka 9.300 at least. 9.300 posisi penutupan hari ini di 85, artinya masih terbuka cukup lebar ini ketika melakukan posisi cicil beli paling tidak ketika sesi pertama dibuka esok hari. Kita beralih ke BBRI, hari ini juga menguat di 1,68% dan tadi pun juga menyentuh di zona merah di level terendahnya di hari ini di 4.700-an. Apakah analisisnya juga sama, Pak Haji? Bank BI kalau misalkan kita lihat memang kurang lebih mirip ya dengan Bank BCA, dalam artian sudah rebound duluan di hari ini, dan persis juga kalau misalkan kita lihat dia juga baru aja rebound dari garis MA-nya. Tapi bedanya kalau Bank BCA tadi di hari MA 100, sedangkan Bank BRI ini lebih MA-nya lebih pendek nih, jadi di MA 20. Jadi kalau misalkan kita asumsikan memang Bank BRI lebih volatile ya dibandingkan dengan Bank BCA yang jauh lebih defensif gitu. Baik, terakhir singkat saja untuk BBNI, Pak Aji yang hari ini ditutup flat dan Kalau dominan bergerak di zona merah hari ini. Bank BNI sendiri memang pergerakannya masih belum ada potensi untuk rebound lebih cepat ya. Dalam artian
Berbeda dengan dua bank sebelumnya seperti BCA dan juga BRI yang sudah sempat rebound, hari ini Bank BNI itu secara volume beli pun jauh lebih kecil dibandingkan dengan dua bank sebelumnya. Oleh sebab itu tutupannya masih kecenderungan flat. Tapi kalau saya lihat masih mampu untuk bank besar ini, untuk Bank BNI ini untuk bisa bergerak rebound untuk mengalami kenaikan lagi gitu. Baik, menarik Pak Aji, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti juga kita akan coba singgung ada Gotoh. Kalau tidak salah hari ini merupakan public expose insidentalnya, seberapa besar pengaruhnya untuk dampak pergerakan saham ke depannya. Nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa masih di IDX Langsung Closing dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Aji Dewandaru, Investment Spesialis PT Termegah Sekuritas Indonesia (TBK). Line telepon interaktif dan WhatsApp interaktif kami masih buka untuk Anda, dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda nantinya. Dan beberapa pertanyaan juga sudah cukup banyak yang masuk, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan sebelum kita melihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan, Pak Aji, kita lanjutkan kembali dari teknologi Pak. Gotoh tampaknya hari ini masih menjadi pemberat indeks harga saham gabungan, ditutup di level 100 melemah di 6,54%. Apakah Anda melihat ini dari sisi teknikal atau mungkin dari persepsi lain, penutupan di hari ini Gotoh di 100 Pak? Apakah memang sengaja ditahan di level ini untuk tidak berada di bawah level 100-an Pak Aji? Karena kemarin kalau tidak salah itu masih juga ditutup di atas level 100 sedikit ini untuk posisi Gotoh. Kalau kita lihat sendiri memang sekarang ini banyak banget seperti gosip atau kabar burung yang ada di luaran sana yang mengatakan bahwa saham Gotoh ini sekarang sedang mau ditampung oleh beberapa standby buyer. Dan kalau misalkan kita lihat kemarin pun di pasar negosiasi sudah ada terjadi transaksi yang cukup besar ya di saham Gotoh itu untuk yang ada di harga 80. Jadi harganya itu jauh di bawah angka 100. Nah, kalau kita lihat memang apakah performa Gotoh ke depannya masih bisa mengalami penurunan. Kalau misalkan melihat dari berita-berita yang rumor-rumor yang sudah keluar belakangan ini, kalau misalkan saya lihat mungkin akan ada potensi untuk besok masih mengalami penurunan di bawah angka 100. Tapi kalau misalkan kita melihat secara fundamentalnya sendiri, harusnya memang saham Gotoh ini masih memiliki kinerja yang cukup cemerlang ya, potensi kinerja masih cukup cemerlang. Tapi perlu diperhatikan memang kalau misalkan kita sebagai investor lebih baik kan kita melihat perusahaan yang sudah bisa mampu untuk mencatatkan kinerja, terlebih di kondisi seperti sekarang di tahun depan yang banyak uncertainty dan ketidakpastian. Ini juga menjadi salah satu alasan kenapa kok investor-investor kemarin itu banyak melakukan sell off terlebih lagi. Kemarin pun juga batas lock-up-nya dibuka dan ini membuat kebanyakan investor yang sudah masuk di harga IPO melakukan aksi jual gitu. Baik, Pak Aji, bagi para investor yang ingin masuk kepada saham Gotoh dengan pelemahan yang sudah cukup dalam terjadi ini, kebetulan ada pertanyaan Ibu Sulis dari Jawa Tengah untuk Gotoh, baru ingin entry nih Pak dengan pelemahan yang sudah cukup dalam. Direkomendasikan tidak Pak Aji? Tadi juga Anda katakan masih ada potensi ke bawah level 100-an ini. Iya, kalau saya melihat sendiri sih mungkin buat kita teman-teman retail yang memang agak susah untuk hold jangka panjang, lebih baik kita hindari aja dulu. Karena selling pressure dari kebanyakan investor yang sudah masuk dari harga sebelum IPO itu masih ada potensi untuk keluar. Jadi daripada kita nampungin orang-orang yang mau jualan, lebih baik kita nunggu saja sampai kondisinya jauh lebih stabil saja dulu. Dari sisi teknikal pandangannya seperti apa Pak Aji? Apakah memang saham Gotoh yang mengalami koreksi cukup dalam tunggu ada perlawanan atau pelemahannya sudah mulai terbatas dan ada pembalikan arah ke zona hijau begitu? Kalau saya lihat bahkan dari sisi teknikal belum ada tanda-tanda pembalikan arah ya. Dalam artian memang secara penjualan pun, secara volume penjualan pun masih sangat-sangat besar. Dari indikator-indikator yang saya coba perhatikan pun masih belum ada tanda-tanda pembalikan arah dari saham Gotoh ini.